Shalom semuanya, apa kabar? Semoga semuanya masih tetap ada dalam keadaan yang baik ya, walaupun mungkin sekarang udah pada mulai sibuk nih sama kegiatan-kegiatannya di sekolah. Aku senang banget hari ini bisa ketemu teman-teman lagi di GoTNT Online Sharing kali ini. Untuk sharing kita kali ini, kita akan bahas tentang FOMO. Apa itu FOMO? FOMO itu adalah singkatan dari Fear of Missing Out. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya takut ketinggalan. Nah, takut ketinggalan apa nih? Jadi, FOMO itu di saat seseorang takut ketinggalan sama apa yang orang lain punya atau sama pengalaman yang orang lain alamin. Misalnya nih, teman-teman kamu semuanya udah pada punya HP terbaru, langsung deh lihat HP sendiri. Yah, masih keluaran beberapa tahun yang lalu. Langsung deh ngerasa ketinggalan sama orang lain. Jadi kepengen cepet-cepet ganti HP yang paling terbaru aja deh. Biar sama kayak yang lain, gak ketinggalan zaman. Atau lagi buka instastory nih, mau lihat orang-orang lagi pada ngapain ya hari ini. Pas dilihat ternyata pada seru-seru banget kegiatannya. Ada yang lagi jalan-jalan bareng keluarga, ada yang lagi seru-seruan di rumah temen, ada yang lagi makan-makan enak di restoran. Sementara diri sendiri lagi goler aja di kasur. Langsung deh ngerasa ketinggalan. Langsung mikir kalau hidup orang-orang seru ya, aku doang yang hidupnya ngebosenin. Jadi ngerasa ketinggalan deh dari keseruan yang orang-orang lain alamin. Nah, itu tuh contoh-contoh dari FOMO atau takut ketinggalan yang lagi dimaksud sekarang. Yang jelas, FOMO ini muncul pasti akibat karena kita lihat kehidupan orang lain, lalu kita bandingin dengan melihat ke kehidupan kita sendiri. Lalu karena kita nggak seperti mereka nih, yang kehidupannya kelihatannya lebih bagus, kita jadi nggak mau ketinggalan dengan apa yang mereka punyai juga. Nah, teman-teman pernah nggak nih ngerasain FOMO yang kayak gini? Mau ikut tren-tren terbaru, tentu nggak ada salahnya. Mau populer atau dikenal banyak orang juga nggak salah. Di saat kita mau punya hal yang sama dengan orang lain, itu nggak salah kok. Tapi kalau di saat kita mengejar hal-hal itu, kita malah jadi capek, kita mulai nggak jadi diri sendiri, kita malah nggak nyaman dengan apa yang kita lakuin, berarti ada yang salah. Karena saat kita mengejar hal-hal itu, kita pikir hal itu yang bisa definisiin identitas kita. Misalnya nih, karena kepengen banget punya HP yang paling terbaru, paling bagus, supaya dianggap gak ketinggalan zaman sama teman-teman. Akhirnya jadi harus ngerenge-renge ke orang tua dulu, atau harus nabung sampai gak makan nih, yang penting bisa dapet HP terbarunya. Atau contoh yang tadi, biar kelihatan orang lain hidupnya seru, di Instagram post foto atau videonya jadi dibuat-buat. Yang penting kelihatannya bagus deh. Terus update-nya setiap saat sampai ganggu aktivitas sehari-hari. Nah, kalau kita jadi capek atau menderita seperti itu demi menghilangkan rasa FOMO, harus gimana dong? Kita harus belajar tentang 3 hal ini ya. Yang pertama, perjuangan untuk hal-hal material bisa membuat kamu nggak jadi diri sendiri. Atau biasanya kita suka sebut pakai kata fake. Nah, coba kita cek nih, apa sih yang Alkitab katakan tentang ini? Di Lukas 9 ayat 25 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Jadi maksudnya ayat ini, di saat kita mencoba memperoleh dunia, yaitu hal-hal yang kita ingini, mungkin itu barang-barang yang bagus, mungkin itu kepopuleran, pengakuan dari orang lain, dan sebagainya, kita bisa kehilangan diri kita sendiri, diri kita yang sebenarnya. Di saat kita selalu berusaha nih buat gak ketinggalan dengan segala sesuatu, apa iya kita masih jadi diri kita sendiri? Coba kita cek diri kita masing-masing ya teman-teman. Terus kita masuk ke poin yang kedua. Tuhan memperjuangkan diri kita yang sebenarnya. Di Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Perlu digarisbawahin tuh, ketika kita masih berdosa. Bahkan di saat kita masih ngelakuin kesalahan, Tuhan kirimin anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, buat kita semua. Di Alkitab, kita juga tahu kan bahwa Tuhan menemani orang-orang yang terpinggirkan. Ada yang nelayan, ada yang pemungut cukai, ada yang pembunuh, semuanya tuh Tuhan sayang, Tuhan rangkul apa adanya. Jadi kita nggak perlu ubah apapun untuk bikin Tuhan sayang sama kita. Karena Tuhan yang terlebih dahulu sayang sama kita, dengan kita yang apa adanya. Dan Tuhan juga mau memperjuangkan diri kita yang apa adanya itu. Terus poin yang terakhir, poin yang ketiga, ikut Tuhan juga bisa seru loh. Siapa bilang kalau kita nggak kejar hal-hal dunia ini, hidup kita nggak bisa seru?
Yuk kita coba pakai filter sebelum ikut Yesus dan filter setelah ikut Yesus ke tokoh-tokoh Alkitab. Misalnya Daud, sebelumnya cuman pengembala domba. Setelah ikut Tuhan Yesus, dia bisa mengalahkan seorang raksasa dan jadi raja. Siapa lagi? Ada Petrus, sebelum ikut Tuhan Yesus cuma jadi nelayan. Setelah ikut Tuhan Yesus, dia jadi pemimpin pergerakan gereja. Paulus juga sama, sebelum ikut Tuhan Yesus, dia malah pembunuh orang-orang Kristen. Setelah ikut Tuhan Yesus, dia bisa jadi seorang pemimpin gereja, berubah drastis banget kan. Nah, di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, tokoh-tokoh ini dan sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh Alkitab lainnya sadar bahwa keseruan hidupnya mereka cuma bisa didapetin kalau mereka ikut Tuhan. Nah, kalau teman-teman gimana? Bisa nggak nih kita jadi diri kita sendiri dengan nggak selalu ngerasa ketinggalan dengan orang lain, tapi tetap bisa ikutin kehendaknya Tuhan dan rasain keseruan dari hidupnya mengikut Tuhan Yesus. Jadi ingat ya teman-teman, setiap kali kita mulai ngerasa ketinggalan dengan orang-orang lain, kita harus ingat bahwa satu, perjuangan untuk hal-hal material bisa membuat kamu nggak jadi diri sendiri. Di saat kita mencoba memperoleh hal-hal yang kita ingini, kita bisa kehilangan diri kita sendiri. Coba cek diri kita sendiri, apa kita mulai nggak jadi diri sendiri saat mau memperoleh hal-hal tersebut. Terus yang kedua, Tuhan memperjuangkan diri kita yang sebenarnya. Kita nggak perlu ubah apapun buat bikin Tuhan sayang sama kita, karena Tuhan yang udah terlebih dahulu sayang sama kita dengan kita yang apa adanya. Terus yang terakhir, yang ketiga, ikut Tuhan juga bisa seru. Kalau banyak tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya bisa berubah seru karena sepenuhnya ikut Tuhan Yesus, berarti kita juga bisa. Kita bisa jadi diri kita sendiri dengan tetap ikutin kehendaknya Tuhan dan rasain serunya dari hidup mengikuti Tuhan Yesus. Oke deh, segitu aja sharing kita kali ini. Jangan lupa buat subscribe channel Go Bogor Online Service supaya nggak ketinggalan video Go TNT Online Sharing minggu depan. Bye-bye, God bless you.